Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan memberikan sebuah edukasi mengenai ruang lingkup security. Semoga apa yang akan kami sampaikan betul-betul bermanfaat untuk mendukung kinerja kita di lapangan dan untuk mendukung tugas pokok daripada satuan pengamanan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah judul, yaitu tugas dan tanggung jawab Komandan Satpam secara umum. Artinya secara umum itu tugas dan tanggung jawab ini juga dipakai oleh komandan regu, komandan kleton, supervisor, asisten chief, koordinator dan lain-lain sebagainya, yang mana hal tersebut adalah merupakan seorang komandan. Jadi kami akan menyampaikan tentang tugas dan tanggung jawab Komandan Satpam secara umum. Saudara-saudariku, satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, apa sebetulnya tugas pokoknya sebagai seorang komandan Satpam? Tugas pokoknya adalah mengatur tentang penjadwalan, dan melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kerja, serta mendeteksi dini adanya gangguan, adanya ancaman, bahaya keamanan, serta cara penanggulangannya sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Itulah saudara-saudaraku mengenai tugas pokoknya seorang komandan Satpam secara umum. Saya ulangi lagi biar lebih paham. Tugas pokoknya seorang komandan Satpam atau security secara umum adalah mengatur sebuah penjadwalan dan melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kerja, serta mendeteksi dini adanya gangguan, adanya ancaman, bahaya keamanan, serta cara penanggulangannya sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Itulah rekan-rekan mengenai tugas pokok secara umum seorang komandan satuan pengamanan. Lalu apa kegiatan tugasnya secara rinci, secara umumnya? Yang pertama, sebagai seorang komandan Satpam secara umum adalah memeriksa dan memastikan mengenai kesiapan seluruh anggota dalam bertugas. Yaitu yang pertama adalah memeriksa, memastikan kesiapan seluruh anggota dalam bertugas. Itu adalah kegiatan tugasnya sebagai seorang komandan Satpam secara umum. Lalu yang kedua, menyusun dan membina jadwal tugas anggota security. Lalu yang ketiga adalah melakukan sebuah pembinaan yang berkesinambungan terhadap anak buah, agar anak buahnya itu selalu dalam keadaan siap siaga dalam bertugas, dan agar anggota itu selalu meningkatkan terus untuk kinerja dalam pekerjaannya. Di samping itu
seorang komandan satpam harus terus memotivasi bekerja kepada anak buahnya. Itulah urutan yang ketiga. Lalu yang berikutnya, yang keempat, sebagai seorang komandan satpam secara umum, komandan satpam harus bisa menilai, harus bisa memutuskan, harus bisa mengarahkan, dan memerintahkan tindakan-tindakan yang perlu apabila dalam keadaan kondisi darurat. Lalu yang kelima berikutnya adalah membina dengan baik, membina hubungan baik dengan aparat terkait ataupun kepada klien. Siapa aparat terkait ini? Ya tentu adalah petugas kepolisian, petugas koramil, ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kita harus membina dengan baik hubungan kita dengan mereka. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam, kita harus mendampingi bagian aset apabila diperlukan untuk dikontrol. Lalu yang berikutnya adalah menyusun sasaran atau sebuah metode pengamanan dan menyelenggarakan untuk sebagai penanggulangannya. Jadi kita harus menyusun tentang sasaran atau metode pengamanan, baik sarana ataupun prasarana dalam penanggulangannya. Lalu yang berikutnya adalah menyusun tata cara pengaturan dan pelayanan. Karena memang seorang komandan satpam harus bisa menyusun tata cara pengaturan dan pelayanan. Pengaturan itu apa? Masih banyak sekali. Pengaturan jadwal, pengaturan mengenai lalu lintas, pengaturan keluar masuknya orang, pengaturan SOP dan lain-lain sebagainya. Itu perlu dijabarkan lagi. Nah, di samping itu komandan satpam juga harus menyusun tata cara pelayanan, karena juga bagian daripada tugas seorang komandan satpam. Lalu yang berikutnya, yang kesembilan adalah mengkondisikan seluruh kegiatan penjagaan keamanan, ketertiban di lingkungan kerja. Jadi mengkondisikan seluruh kegiatan penjagaan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Lalu yang berikutnya adalah yang ke-10, seorang komandan satpam mengkoordinasikan mengenai tentang pengawasan, lalu di dalam pengaturan tata tertib di lingkungan kerja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebagai pendukung keamanan. Jadi seorang komandan satpam harus mengkoordinasikan pengawasan, pengaturan tata tertib di lingkungan kerja sebagai pendukung keamanan. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah seorang komandan satpam harus mengkoordinasikan, harus mengevaluasi, harus mengidentifikasi seluruh kegiatan apabila ada gejala-gejala gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Apabila ada gejala-gejala mengenai tentang keamanan dan ketertiban, maka seorang komandan satpam
harus segera mengambil sebuah tindakan untuk penanggulangannya. Lalu yang berikutnya adalah seorang petugas komandan satpam adalah membagi tugas pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan kerjanya. Lalu yang berikutnya, setelah membagi tugas di dalam pelaksanaan tugas kerjanya, seorang komandan satpam atau security membuat sebuah laporan pelaksanaan tugas. Itulah rekan-rekan kerja satpam atau security dimanapun Anda berada mengenai tugas seorang komandan satpam secara umum. Lalu apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya sebetulnya simpel, tetapi harus betul-betul dipertanggungjawabkan atau harus betul-betul tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya sebagai seorang komandan satpam? Menciptakan suasana keamanan, menciptakan suasana tertib, dan menciptakan sebuah kenyamanan di lingkungan kerja. Jadi menciptakan suasana keamanan, ketertiban yang nyaman di dalam lingkungan kerja. Kelihatannya mudah, kelihatannya sepele, tetapi itu besar resikonya bila tidak dilakukan dengan baik-baik, bila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, seorang komandan satpam tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban sesuai dengan sasaran ataupun sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Jadi di dalam bertugas jangan semaunya sendiri. Di dalam bertugas jangan seenaknya sendiri. Mentang-mentang menjadi seorang komandan satpam atau security, mengambil sebuah tindakan yang menurut dia itu benar tapi belum tentu benar. Yang pasti seorang komandan satpam harus secara teliti melaksanakan sebuah tugas keamanan dan ketertiban, harus sesuai dengan sasaran dan sesuai program yang telah ditetapkan. Programnya apa? Yaitu sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah disepakati. Jadi itulah rekan-rekan kerja dimanapun Anda berada mengenai tugas dan tanggung jawab komandan satpam ataupun security secara umum. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan ini menjadikan sebuah sumber tambahan ilmu dan menjadikan sebuah pedoman, paling tidak menjadikan sebuah ingat-ingat supaya di dalam menjalankan tugas kita tetap di jalurnya. Yang penting tetap semangat, selalu dalam keadaan kondisi prima, selalu laksanakan dengan tanggung jawab. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.